1521 mereka semua mendapat bagian. Mendengar kata-kata itu, sekelompok orang suci yang hebat sangat marah, dan mereka berhenti bertanya siapa itu, dan langsung pergi untuk membunuh mereka. Para pangeran dan putri yang berpartisipasi dalam acara tersebut tidak berani bersuara. Mereka hanya menyaksikan seorang suci agung terbang di atas kepala mereka, gitu hancur hingga hampir menyemburkan darah di tempat. Banyak orang datang. Setelah banyak orang suci besar, ada juga orang suci dan Raja Semu. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka menyapu hutan prasejarah, menyapu langit dan langsung menuju ke sisi itu. Pangeran Jinwu menunjukkan gigi putihnya, dan mengikutinya sekarang ada banyak orang kuat yang mengejarnya. Dia cukup percaya diri, dan dia sangat ingin melihat Ye Chen dan yang lainnya mati secara tragis satu persatu. Banyak pangeran dan putri juga mengejar mereka, dan ketika mereka naik ke langit, mereka tidak lupa melihat Raja Xuanwu di kedalaman. Mengapa? Anda tidak peduli dengan gitu banyak orang tua. Untungnya, Raja Xuanwu tidak mendengarnya, dan mengukir ukiran kayu dengan santai. Dia tidak peduli sebelumnya, dan dia tidak peduli sekarang. Jika dia campur tangan, suku Xuanwu akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Langit dan bumi meledak, potongan-potongan pohon kuno tumbang, dan potongan-potongan ruang kosong runtuh. Di depan, Ye Chen dan yang lainnya semuanya berlumuran darah, tidak berani tinggal sedikit pun. Orang-orang itu terlalu kuat untuk dilawan. Gitu mereka menyusul mereka, tidak ada yang bisa bertahan. Sialan, hanya sedekat itu. Kui Niu berteriak sepanjang jalan, sangat tidak mau. Beri aku 3 kapak lagi, dan aku akan membunuh gagak emas itu. Omong kosong. Ye Chen mengirim transmisi suara dan ingin untuk membuka jalan surga, tapi dia gagal melakukannya dengan sukses. Bahkan jika dia menjadi orang suci, dia masih tidak dapat membuka segel mata peri, dan tidak dapat menggunakan roda peri untuk melarikan diri dari jalan surga. Tetap di sini. Suara sedingin es bergema di langit, dan Kaisar Elang Phoenix menyerbu ke depan, mengambil langkah besar ke depan, menutupi kehampaan 8.000 kaki dengan satu telapak tangan. Dengan paksaan dari seorang suci agung, langit runtuh seketika. Ye Chen dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah, tidak mampu menahan paksaan dari Sage Agung. Mereka jatuh ke langit tanpa urutan tertentu. Banyak orang suci agung, banyak raja semu dan orang suci tua terbunuh bersama, dan mengelilingi langit ke segala arah. Pada titik ini, mereka dapat melihat dengan jelas siapa yang mereka kejar dan bunuh. Putri kecil dari klan Merak, pangeran dari klan Kui Niu, Wu Xiong Bumi, Kaisar Kera Kecil, Pangolin, Bangau Raja Abadi, dan Beiming Ikan. Mereka semua tahu hal-hal ini. Ketika mereka melihat sekilas Ye Chen, mereka menyipitkan mata mereka tubuh suci. Ye Chen dan yang lainnya berdiri, tapi mereka kewalahan oleh tekanan, kaki mereka gemetar, dan mereka ingin berlutut. Bahwa penindasan mutlak bahkan jika mereka semua sombong, sulit untuk ditolak. Mereka memprovokasi kami terlebih dahulu dan ingin membunuh kami. Kaisar Kera Kecil meraung, tidak menyerah. Aku membunuh semuanya sendirian, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen berkata, menyalahkan dirinya sendiri. Selama Qian Sangyu dan yang lainnya melarikan diri, dia memiliki kartu trufnya sendiri untuk memecahkan krisis. Dan yang disebut kartu trufnya tentu saja adalah malapetaka, seperti yang dikatakan Raja Xuanwu. Dia adalah jenis yang berbeda, meskipun dia telah melampaui kehancuran diri dari 5 penurunan langit dan manusia, tapi ada malapetaka lainnya. Kesengsaraan surgawi hanya tersedia di tubuh orang suci kuno, dan itu dilarang olehnya ketika dia dipromosikan menjadi Roh Kudus. Jika dia tidak mengatasi malapetaka, dia bukanlah orang suci sejati. Oleh karena itu, reaksi nyata Zhou Tian akan menunggu sampai setelah dia mengatasi malapetaka, tapi dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya. Keluhan memiliki kepalanya, hutang memiliki pemiliknya, dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Su Tian. Mereka semua memiliki bagian. Sebelum orang-orang kudus yang agung dapat berbicara, ada ledakan tawa. Pangeran Jinwu yang juga menyusul.
Melihat Ye Chen dan yang lainnya, dia menyeringai dengan muram. Sialan. Melihat bahwa itu adalah Pangeran Jinwu, Ye Chen mengertakkan gigi dengan kebencian. Kamu ada di mana-mana. Jika kamu tahu kamu akan ditangkap, kamu seharusnya dipukul sampai menjadi abu. Tunggu, kalian semua harus dimakamkan bersama putraku. Feng Diaohuang mendesis keras, rasa sakit karena kehilangan putranya telah membuatnya gila. Dia kehilangan akal sehatnya. Tidak peduli apakah kau memiliki bagian atau tidak, kalian semua akan dimakamkan bersama anaknya. Saat dia mengatakan itu, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sekali lagi dia menamparkan langit, menghancurkan langit dan bumi. Melihat ini, Queen Yu, Qian Sang Yu, dan Kaisar Kera kecil semuanya tampak pucat. Tidak mengherankan, mereka semua ditakdirkan untuk mati hari ini, dan telapak tangan tingkat bijak bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Ye Chen mengatupkan giginya, matanya penuh kegilaan, dan dia siap untuk membuka segel kesengsaraan surgawi, untuk memecahkan krisis. Namun, pada saat krisis ini, ruang itu dicabik-cabik oleh binatang berambut emas, dan sosok agung melangkah keluar. Itu adalah Kera Suci yang bertarung, dengan mata tajam dan aura tirani. Kera Suci ini ganas, dan setelah keluar ia mengayunkan tongkat besi Wujin dan menghancurkan telapak tangan Kaisar Phoenix Diaohuang. Bahkan jika dia adalah seorang Taois setingkat Kaisar Phoenix Diaohuang, dia sangat terkejut hingga dia muntah darah. Sangat menggantung. Ye Chen diam-diam menelan ludahnya saat dia melihat Kera Suci itu penuh dengan kekuatan dan darah. Sama seperti Kaisar Kera kecil, Santo besar yang sebenarnya pastilah Kaisar Kera dari klan Kera Suci. Faktanya seperti yang dia duga, mata Kaisar monyet kecil itu berbinar, dan dia memanggil ayah. Kaisar Kera melirik Kaisar Kera kecil dengan tidak senang, lalu melirik Kaisar Elang Phoenix, mata emasnya memuntahkan api, dan tirani menambahkan sedikit amarah. Elang Phoenix tua, kamu cukup berani untuk menyentuh anakku. Jika kamu membunuh anakku, maka kamu akan membayar dengan darah. Elang Phoenix berteriak dengan marah, dengan momentum yang besar, dan orang bijak seperti Kaisar Bersayap 9, Kaisar Baki, dan Kaisar Berkepala 9 juga berteriak dengan marah. Membunuh. Dialah yang membunuh kita lebih dulu, dan kita tidak bisa diam saja dan berhenti. Kaisar Kera kecil mengutuk, kali ini ayahnya melepaskannya. Dia sangat percaya diri, dan dia adalah Kera Suci garis keturunan, dan dia tidak pernah pengecut. Jika itu masalahnya, maka bunuhlah. Kaisar Elang Phoenix meraung, dan dia menyerang dan membunuh. Kaisar Bersayap 9, Kaisar Baki, dan Kaisar Berkepala 9 juga berteriak dengan marah, dan datang untuk membantu pertempuran, penuh dengan pembunuhan. Aura, apakah kamu takut padaku? Mata emas Kaisar Kera bersinar terang, dan dia sangat kuat, menyapu semuanya dengan tongkatnya. Pelayan Feng Diaohuang sedih di tempat, dan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping dengan tongkatnya. Melihat ini, Kaisar Bersayap 9 datang dari langit, memegang pedang Cixian, yang tak tertandingi, dan dipukul dengan paksa. Kaisar Kera mendengus dingin, tiba-tiba dia mengayunkan tongkatnya, pinggang dan kudanya menyatu, membuka dan menutup, dan mengayunkan Kaisar Bersayap 9 itu. Kaisar Berkepala 9 tiba, memegang tombak di tangannya, dan menyelinap di belakangnya, mencoba membunuh Kaisar Kera. Kaisar Angsa Darah, tanpa urutan tertentu, menggantungkan segel kuno di kepalanya, mekar dengan kekuatan ilahi, sangat mendominasi. Kaisar Kera sama sekali tidak takut untuk bertarung. Dia menjaga Ye Chen, Kaisar Kera kecil dan yang lainnya, dan tiba-tiba berubah menjadi kera, sendirian memilih lebih dari selusin kaisar. Dia adalah seorang kaisar yang menakutkan, dan dia telah menyentuh kemacetan dari Kaisar Semu. Ditambah dengan serangan dominan dari garis keturunan Douzhen Seng Yuan, tidak ada satupun dari geng orang suci yang dapat menerima tongkatnya, dan mereka diayunkan terbang semua. Di atas langit, Ye Chen menyeringai dan mendecakkan lidahnya saat dia menyaksikan bertarung melawan garis keturunan Kera Suci. Itu benar-benar bukan lelucon. Dia mempraktikkan keterampilan yang mendominasi. Dia memiliki kekuatan tempurnya sendiri yang mendominasi. Di bawah peringkat yang sama, dia sangat tirani.
Dengan keras, Kaisar Baki dibalikkan oleh kera kaisar. Tubuhnya meledak dan dia berantakan. Mata orang ini merah, ganas dan menakutkan. Dia tidak lagi menyerang Kaisar Kera, tapi malah mengarahkan mata ularnya pada Ye Chen dan yang lainnya. Mereka tidak bisa membunuh Kaisar Kera dalam waktu singkat, tapi mudah untuk dibunuh Ye Chen dan yang lainnya. Dia hanya kehilangan muka, meninggalkan Kaisar Kera, melambaikan tombaknya, dan langsung pergi ke Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen dan yang lainnya tercengang dan mundur satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menghentikan orang suci yang hebat. Kaisar Kera sangat marah dan ingin menyelamatkannya, tapi dia ditahan oleh Feng Diao Huang dan Kaisar Sembilan Sayap dan sekelompok orang bijak. Dia sering menggunakan sihir membunuh dewa untuk menghentikan Kaisar Kera dan mengulur waktu untuk Kaisar Baki. Mati! Kaisar Baki berteriak keras, menembus kehampaan dengan tombak, dan kekuatannya sangat dahsyat. Ayo pergi! Kui Niu berteriak, mendorong Ye Chen dan yang lainnya, mengubah tubuhnya, dan menabraknya. Dia sepertinya adalah bosnya, dan bergegas keluar untuk memblokir pistol untuk adik laki-laki itu di saat kritis. Namun, pada saat ini, ruang kosong itu terbelah lagi, dan seorang lelaki besar dengan tangan telanjang bergegas keluar. Bullis dan sangat kejam tak perlu dikatakan. Dia adalah Kaisar Kui Niu dari klan Kui Niu. Kaisar ini lebih ganas daripada Kaisar Kera, melawan tombak Baki dengan tubuh banteng, dan mengejutkan Kaisar Baki dengan tamparan. Kamu ayam, cacing kecil, berani menyentuh anakku, itu melawan langit. Setelah Kui Niu Huang, beberapa orang-orang datang. Mereka adalah ayah dari Dadi Wuxiong, Treng Giling, Bei Mingyu dan Xian Wanghe. Selain mereka berenam, Master Suci dari klan Merak juga datang ke sini, dengan momentum yang luar biasa. Tak satu pun dari mereka memiliki temperamen yang baik, mereka hanya muncul dan bergabung dalam pertempuran, semuanya sengit. Dengan bergabungnya mereka, tekanan Kaisar Kera turun tajam, dan dia menunjukkan kekuatannya, membuat Kaisar Elang Phoenix gila. Kedua belah pihak membawa orang dari segala arah. Jumlahnya sangat banyak, tidak kurang dari sisi lain. Ada banyak Raja Suci dan Raja Semu, dan mereka juga bergabung dalam pertempuran. Tidak satu pun dari mereka adalah lampu hemat bahan bakar. Pertempuran akan segera pecah. Kehampaan berlumuran darah, orang-orang terus bergegas, dan orang-orang terus berjatuhan. Pertempuran itu sangat tragis, pertempuran itu sangat sengit sehingga Raja Suci hampir tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lakukan. Kui Niu dan Little Ape Emperor melolong, dan juga bergegas ke formasi musuh. Mereka tidak bisa mengalahkan sekelompok yang kuat, dan mereka tidak bisa mengalahkanmu yang lemah. Orang bijak itu muncul, dan ada kerumunan besar di tempat itu. Ye Chen tidak tahu bagaimana hanya menonton. Dia bergegas masuk dengan satu langkah. Seorang kuasi sage dari klan Yamata no Orochi. Dibelah olehnya gitu dia bertemu dengannya. Tubuhnya langsung terbelah. Dan roh primordial tidak bisa tidak luput dari kepunahan. Penindasan. Seorang bijak dari klan Senpeng bersayap 9 berteriak dengan marah. Dan memindahkan tungku tembaga perak, dipenuhi dengan cahaya peri yang terang, terjalin dengan Taoisme, dan menari dengan Senzang. Dengan kekuatan luar biasa. Ye Chen mendengus dingin, memanggil Chaos Cauldron, menghancurkan tungku tembaga dengan satu pukulan, dan orang bijak Peng Dewa bersayap 9 memuntahkan darah dan terbang berkeliling. Baru saja dia menstabilkan sosoknya, dia terbunuh di tempat oleh pedang Ye Chen dari Feng Shen. Setelah memenggal kepala pria itu, Ye Chen tiba-tiba melangkah maju, menebas dan menebas sepanjang jalan. Tidak ada seorang pun di barisan semi suci yang dapat memblokir pedangnya. Bahkan orang suci yang lebih tua pun hampir tidak dapat menahan serangannya yang tak tertandingi. Dia menatap satu sisi, atau setidaknya satu orang, yang merupakan gagak emas, dan melarikan diri sambil memanfaatkan kekacauan itu. Kemana harus pergi? Ye Chen mengejarnya dengan pedang pembunuh berlumuran darah. Insiden itu terjadi tiba-tiba sebelumnya, dan dia tidak berdamai karena tidak bisa membunuh anak ini. Sekarang ada perkelahian besar, apakah Anda ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri? Melihat Ye Chen akan langsung membunuhnya, meskipun Pangeran Jinwu menggertakkan giginya,
Kecepatannya lebih cepat, dia berlari diam-diam sekarang. Tapi sekarang dia langsung berubah menjadi berlari secara terbuka dan diam-diam. Hei, Ye Chen diam-diam mengutuk, mengejar dan membunuhnya. Dia benar-benar kehilangan kesabaran. Meskipun dia lebih kuat dari Jin Wu juga merupakan karakter yang kejam. Jika dia berlari dengan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menangkapnya. Bab 1522 10.000 ras bertarung. Di hutan prasejarah yang luas, suara gemuruh mengguncang langit dan bumi itu sudah berwarna darah. Itu benar-benar tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, pertarungan berjalan lancar, dan ada sosok di seluruh langit dan di mana-mana. Barisannya cukup kuat, tapi orang-orang terus bergabung. Mereka semua adalah ras utama di wilayah selatan. Untuk beberapa alasan, mereka bergabung dalam pertempuran setelah membunuh mereka. Tidak jelas yang mana milik yang mana. Para pangeran dan putri yang datang untuk berpartisipasi dalam acara akbar bersembunyi jauh di pinggiran, menyaksikan huru-hara besar dengan desahan dan lidah. Acara akbar tahun ini dari semua ras benar-benar cukup meriah. Cukup banyak orang yang menggaruk-garuk kepala karena perkelahian yang disebabkan oleh seorang pria berdarah yang dilempar ke atas panggung. Menyelidiki akar penyebabnya, ini benar. Sejak pria berdarah itu dilempar, situasinya menjadi tidak terkendali. Kemudian, itu menjadi huru-hara besar. Pertemuan akbar yang baik dari 10.000 ras berubah menjadi perkelahian di antara semua ras. Ada keluhan dan keluhan antar ras sejak zaman kuno. Jadi mereka memanfaatkan perkelahian ini untuk memulai semuanya. Hutan prasejarah bergetar, kabut darah bertahan, dan ada tokoh-tokoh pertempuran besar di mana-mana, dan ada jenderal yang terus-menerus membunuh dari ras kuno, yang semuanya adalah pemimpin para penguasa suci dan kaisar klan, penuh dengan aura pembunuh. Keributan besar mengguncang 4 penjuru, dan banyak biksu berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 menuju hutan prasejarah. Ketika mereka melihat dunia berwarna darah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ini apa yang terjadi? Orang tua. Yang saya ingat dengan benar, hari ini adalah pertemuan akbar dari semua ras. Terlalu banyak orang tua yang terkejut. Mengapa kamu melakukan ini? Dan ada pertempuran besar, melanjutkan keluhan ribuan tahun yang lalu. Bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seseorang menghela nafas. Setidaknya ada 3.000 ras yang berpartisipasi dalam perang. Seseorang keluar. Seseorang berkata, dan mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Di sana, cahaya peri emas keluar dari hutan prasejarah melintasi langit, melihat ke atas dengan hati-hati. Itu adalah seseorang yang sepertinya dikejar dan dibunuh, dan terluka parah, berlumuran darah. Orang itu, lihat lebih dekat, bukankah dia Pangeran Gagak Emas? Dia telah kehilangan wujud manusianya, seluruh tubuhnya berdarah, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Lubang darah di dadanya adalah yang paling serius. Apakah itu mataku? Itu adalah Pangeran Gagak Emas. Semua orang yang melihatnya tercengang. Tubuh suci kuno yang sepi. Di tengah suara keheranan, seseorang berteriak, melihat Ye Chen yang mengejar Gagak Emas. Dia bisa mengenali garis keturunan hanya dengan nafasnya tanpa melihat penampilan Ye Chen. Ekaristi masih hidup. Terlalu banyak orang menggaruk-garuk kepala, terlihat tidak bisa dipercaya. Ini agak tidak sesuai dengan rumor. Dikabarkan bahwa Ekaristi kuno dimakamkan di reruntuhan kuno. Melihatnya kali ini, rumornya semuanya palsu, dan Ekaristi masih hidup. Secara aktif mengejar dan membunuh Pangeran Jin Wu. Ekaristi masih hidup, saya sama sekali tidak terkejut. Seorang biksu tua mengelus janggutnya sambil mendesak, pria itu sangat tangguh, dan dia tidak bisa membunuhnya setiap saat. Saya sudah terbiasa. Acara akbar untuk semua ras. Bukankah seharusnya dia pergi ke pesta besar? Seseorang bergumam, dan dia bertengkar dengan Gagak Emas ini, dan sepertinya dia akan mati selamanya. Seru sekali. Desahan berlanjut. Sebaliknya, pasang surut secara bertahap menjadi gelombang. Apakah masalah seperti ini akan memprovokasi benua Xuan Huang satu persatu? Pernyataan ini benar. Seseorang sudah menarik jari mereka, menghitung asal-usul Ye Chen di Xuan Huang banyak perbuatan sejauh ini.
Xuan Huang Xinghai, Yaochi Grand Fair, Kota Kuno Donghuang, Reruntuhan Kuno. Sekarang ini adalah pertemuan akbar 10.000 ras lainnya, dan semua orang yang hadir curiga bahwa perkelahian antara 10.000 ras ada hubungannya dengan anak ini. Dimanapun dia berada, akan selalu ada acara, dan itu semua adalah acara besar. Akan selalu ada sekelompok orang yang berkumpul dan menjadi cacat, dan popularitas ini lambat laun menjadi terkenal. Dia memang telah memprovokasi banyak sekte besar di Xuan Huang, dan kebanyakan dari mereka telah mengeluarkan perintah berburu saat ini, dan mereka ingin bersatu dengan Xuan Huang dari segala arah untuk mengejar dan membunuhnya. Rekan Daois, selamatkan aku dengan cepat. Diskusi itu seperti air pasang, tapi ditekan oleh teriakan Pangeran Jinwu. Orang itu diburu dengan menyedihkan, dan dia mencari bantuan dari segala arah. Mendengar kata-katanya, kebanyakan orang mengerutkan bibir. Nada suara Pangeran Jinwu tidak memohon, tapi sedikit keteraturan, yang membuat semua orang merasa tidak bahagia. Ini hanyalah salah satu alasan, yang lain sangat diperlukan. Bab ini belum selesai, klik bab berikutnya untuk melanjutkan membaca. Masih karena suku Jinwu. Klan Jinwu adalah klan besar di wilayah selatan. Dengan warisan yang mendalam, mereka terlalu gila dalam aktivitas sehari-hari, dan mengintimidasi kuartet adalah kejadian biasa. Ada baiknya orang-orang yang hadir tidak membuat masalah, dan Anda masih ingin kami menyelamatkanmu. Namun, masih ada beberapa biksu yang mengaku sakti dan ngotot berperang pura-pura memaksa. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, seorang suci tua yang kuat, yang telah menyentuh kemacetan Raja Kuasi bijak, melonjak ke atas, dan melangkah di antara Ye Chen dan Jinwu. Mari kita memaafkan orang lain dan memaafkan orang lain. Teman kecilku mengkhianati orang tua. Mi tipis, menyelamatkan nyawa gagak emas dianggap sebagai jasa. Wajahmu tidak berharga. Ye Chen berkata dengan ringan, dan kecepatan pengejaran tidak melambat. Katakan dengan baik bahwa kamu tidak akan mendengarkan, dan bersikeras memaksa lelaki tua itu untuk melakukannya. Ye Chen memarahinya secara langsung, dan lelaki tua berjubah ungu itu sangat marah. Dia meremas segel besar Sutian dan menamparkan Ye Chen dari udara. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, memotong segel Sutian, dan lelaki tua berjubah ungu itu juga terbang menjauh. Ekspresi pria itu berubah. Tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar meremehkan kekuatan tempur Ye Chen. Dia, seorang santo tua, gagal dalam satu gerakan. Berkat kemampuannya, jika tidak dia mungkin akan diretas hidup-hidup. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, lebih mendominasi dari yang sebelumnya. Dengan kekuatan yang menghancurkan, itu adalah pedang yang mematikan. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah ungu itu terpotong menjadi dua oleh pedang, dan hanya roh primordial yang keluar dari tubuhnya, berteriak saat dia melarikan diri. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan masalah ini, biarkan aku hidup. Kata-katanya memprovokasi, tapi itu adalah tombak perang, yang memakukannya ke langit. Melihat pemandangan ini, para lelaki tua yang masih ingin keluar untuk menengahi, semuanya mundur. Ye Chen terlalu temperamental, tegas dalam membunuh, dan sangat kejam. Jika dia keluar dengan gegabah, dia mungkin akan dipenggal. Melihat lelaki tua berjubah ungu yang dipaku ke langit, dia benar-benar sengsara. Baru pada saat-saat terakhir ketika arwah primordial meninggal barulah dia mengerti apa itu penyesalan. Setelah menonton pertunjukan dengan baik, dia memilih untuk berpura-pura agresif dan memprovokasi tubuh suci, sehingga dia akhirnya mati. Di depan, ada ledakan lain. Ye Chen, yang telah memenggal kepala pria tua berjubah ungu itu, kembali mengejar Pangeran Jinwu. Orang-orang dari segala arah bergerak, mengejarnya. Pertunjukan yang bagus, Anda tidak dapat melewatkannya. Orang-orang yang menganggur, suka bergabung dalam kesenangan, pembicaraan yang kelam dan berlebihan. Ketika para penonton tiba, sebuah gunung besar telah runtuh, dan di tengah puing-puing yang berterbangan, tubuh Dewa Pangeran Jinwu meledak, separuh kepalanya juga hancur, dan otaknya meluap. Penampilannya menakutkan. Tapi pria itu tidak berbalik untuk bertarung, bangkit dan lari. Pangeran dari suku Gagak Emas,
yang gitu tinggi di atas, tidak memiliki keagungan sedikit pun, yang disebut keagungannya telah lama menghilang. Ye Chen terus mengejarnya, dan gitu dia menyusul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya membuat langkah besar. Pangeran Gagak Emas sangat sengsara, tapi dia bukan petarung biasa, bahkan Ye Chen kehilangan kesabarannya. Klan Gagak Emas kuno memang tidak dibangun, dan sangat sulit untuk membunuhnya sepenuhnya. Mengejar dan membunuh, gerakannya sangat besar, disertai ledakan di sepanjang jalan, tanah longsor dan pegunungan, banjir dan banjir, bahkan kota-kota kuno yang lewat tidak utuh, menyebabkan kutukan satu demi satu. Sepanjang jalan, bersamaan dengan malapetaka berdarah, Pangeran Gagak Emas melarikan diri dan meminta bantuan sampai ke lubang. Setiap kali mereka meminta bantuan, akan selalu ada satu atau dua orang yang tidak sedap dipandang berlari keluar. Semua ingin berpura-pura cantik, satu persatu lebih sombong dari yang lain. Dan setelah selesai, mereka membentuk kelompok dan dihapus oleh Ye Chen. Orang itu Ye Chen datang jauh-jauh, memberitahu dunia dengan tindakan praktis, jangan habis-habisan berpura-pura agresif jika tidak memiliki kekuatan. Dan jangan buta jika tidak memiliki berlian itu. Ambil pekerjaan porselen itu. Sejak saat itu, Pangeran Jinwu yang menyendiri tampaknya menjadi bintang jahat. Tapi setiap orang yang melihatnya bersembunyi jauh, dan tidak ada yang berani naik untuk mencari kegembiraan atas permohonan bantuannya. Pangeran Jinwu muncrat darah. Saya tidak tahu apakah dia marah atau terluka, tapi dia adalah pangeran dari klan Jinwu. Betapa mulianya. Dia tidak pernah diburu seperti ini, dan tidak pernah dia dihina seperti ini. Ketika dia marah, dia menamparkan dirinya lagi di dalam hatinya. Dia seharusnya tidak mengikuti di hutan prasejarah sebelumnya. Dia seharusnya melarikan diri di tempat, dan dia tidak akan diburu oleh Ye Chen di seluruh dunia. Di depannya, ada gunung lain. Dia membakar energinya, meningkatkan kecepatannya, dan melangkah ke dalamnya. Ye Chen tiba kemudian, membawa Qi Xiao yang berlumuran darah. Dia sudah kehilangan hitungan orang yang mati di bawah pedang di sepanjang jalan. Bab 1523 keduanya yang menangkap yang hidup. Masuk tanpa urutan tertentu, dan dalam satu tarikan napas sebelum dan sesudah, mereka melihat gunung raksasa yang megah runtuh. Puing-puing itu berterbangan lagi, dan Pangeran Gagak Emas melarikan diri karena malu, tidak berani melawan, dan melarikan diri ke langit. Mata emasnya merah, dan raungannya mengguncang langit. Apakah kamu benar-benar akan mati? Hari ini adalah kesalahanmu sendiri. Ye Chen mendengus dingin, dan Yao Tian menebas pedang nirvana. Jinwu tiba-tiba sadar kembali, dan mengorbankan perisai emas di depannya, yang setingkat dengan prajurit suci. Ye Chen menghancurkan perisai dengan satu pukulan, dan perisai itu seperti kertas putih, yang dengan mudah dipotong olehnya, dan Gagak Emas juga terluka, dan terbang ratusan kaki secara horizontal. Berkat perisai itu, kalau tidak mungkin akan dipotong hidup-hidup. Cederanya terlalu serius, dan ketahanannya yang mendominasi juga diserang balik. Darah di dadanya diwarnai dengan niat membunuh pedang Ye Chen, melarutkan energinya, dan sepertinya lukanya sembuh jauh lebih lambat. Orang ini ulet, menghembuskan kabut peri, menggulung sepanci iblis penekan, dan ingin memperbaiki Ye Chen. Panci penekan setan ini juga seperti altar kunpeng, memiliki roh dan dipelihara di dalam tubuh sepanjang tahun. Jenis senjata ajaib ini adalah yang paling menakutkan, tapi hanya untuk biksu biasa. Ye Chen bukan biksu biasa, tidak hanya tidak biasa, tapi juga ganas. Meskipun dia ditelan oleh panci pemurnian iblis, sulit untuk menyegelnya, dan yang disebut pot harta karun juga sulit untuk menghentikan pukulannya. Gitu dia keluar, dia melihat bahwa langit dan bumi gelap, dan ada lingkaran matahari yang terik di langit, yaitu Golden Crow Sun. Dia menggunakan trik ini lagi. Ketika dia melihat Golden Crow Sun, dia menjadi marah, dan segera memanggil api abadi dan guntur surgawi, menarik busur api ilahi dan mengambil panah guntur, dan menembak matahari dengan panah diam. Pangeran Gagak Emas terluka, tubuh dewanya terbelah, darah menyembur keluar, dia terhuyung-huyung setiap langkah, dan hampir jatuh. Ye Chen membunuh seluruh tubuhnya, memenggal kepala Jinwu dengan satu pedang,
dan menghancurkan tubuhnya menjadi bubur dengan satu telapak tangan. Gagak emas meraung, roh primordial melarikan diri, dan kekuatan roh primordial menyala seperti seberkas cahaya ilahi melintasi langit. Tapi bagaimana mungkin Ye Chen melepaskannya? Kecepatannya bahkan lebih baik. Kekuatan supernatural Nirwana telah berevolusi, dan dia selalu siap untuk membunuh gagak emas, dan akhirnya memaksa jiwanya keluar, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Namun, dia hanya mengejarnya sejauh 1000 kaki, lalu dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan lari. Tapi melihat di belakangnya, suara gemuruh mengguncang langit, awan dan kabut bergulung. Sepertinya ada ribuan pasukan yang berlari kencang, dan cahaya keemasan yang terpantul di langit bersinar terang. Ketika saya melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa itu adalah aburung gagak emas. Orang-orang kuat dari suku Golden Crow datang untuk membunuh mereka. Ada banyak raja suci dan orang suci yang agung. Mereka ingin pergi ke hutan belantara. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Pangeran Jinwoo sedang diburu, mereka langsung pergi ke sini. Rekan Ye Chen itu melihat orang kuat dari klan Golden Crow dari kejauhan, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Dibandingkan dengan dia, Golden Crow sangat bersemangat ketika dia hampir mati, dan merasa ingin menangis. Dia berjuang sampai mati, dikejar hampir dengan gila-gilaan, dan akhirnya membawanya sampai subuh. Pangeran, jangan takut. Sage Agung Gagak Emas bergegas melindungi Pangeran Gagak Emas. Bunuh aku. Golden Crow meraung, mengabaikan bekas luka, menunjuk ke arah pelarian Ye Chen dengan jari gemetar. Wajahnya ganas, dan dia meraung histeris, tangkap aku hidup-hidup. Mengejar, mereka semua pergi keluar dan dikejar melintasi langit kosong, diikuti oleh Raja Suci dan Raja Semu. Pertempuran itu besar, langit yang hancur bergolak, dan langit serta bumi juga kehilangan warnanya. Sialan. Ye Chen mengutuk diam-diam, giginya gatal karena kebencian. Hanya sedikit, Pangeran Gagak Emas benar-benar orang yang sangat beruntung, dan 2 kali sebelum dan sesudah berbahaya. Saat berbicara, dia melangkah ke sekelompok gunung, tapi dia tidak bisa bernapas, dan keluar dengan panik, berguling dan merangkak, tanpa sedikit pun penampakan tubuh suci, dan posturnya benar-benar mendominasi. Itu bukan salahnya, itu hanya karena orang kuat lain datang ke depan, bukan dari suku Jinwoo, tapi dari suku Kunpeng, dan pemimpinnya adalah 9 orang kuat tingkat suci, dan pertempuran itu bahkan lebih besar daripada pertempuran suku Jinwoo. Bunuh untuk raja ini, tangkap hidup-hidup. Kunpeng juga ada di antara mereka, meraung gila-gilaan. Mata emasnya tertutup mata merah, berubah menjadi mata darah, ekspresinya ganas, terdistorsi, seperti iblis. Mengejar. Sage Agung dari klan Kunpeng mendengus dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan Ye Chen pergi. Keberadaan klan Kunpeng sangat memalukan di festival 10.000 klan. Kaisar Kunpeng sangat marah dan bersumpah untuk membunuh tubuh suci. Omong kosong, kata Ye Chen. Darah di perut bergejolak, dan ada dorongan untuk menyemburkan darah. Kali ini dialah yang melarikan diri, terbakar dengan energi dan darah, secepat ketakutan, dan tidak berani berhenti sama sekali. Suku Jinwoo dan suku Kunpeng, satu timur dan satu barat, terlepas dari urutannya, pertempuran mereka sangat luas. Para biksu Sifang menghela nafas, ini benar-benar emosional. Baru saja mereka mengejar gagak emas dengan agresif, tapi sekarang merekalah yang diburu, dan jumlah pemburu sangat banyak. Semakin banyak penonton teater yang berkumpul dari seluruh dunia. Sebelum mereka bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, mereka dibubarkan oleh Ye Chen. Dan ketika mereka stabil, mereka dipukul oleh orang bijak dari 2 ras dan terbang semua di atas langit. Dunia kembali booming, gunung-gunung runtuh, sungai-sungai terbalik, dan tempat-tempat yang mereka lewati hancur. Itu juga karena pelarian awal Ye Chen, dan beban untuk mengubah dunia. Setiap kali dia akan ditangkap, dia bisa menghindari pengetahuan itu. Tapi meskipun demikian, dia sangat malu. Mengejar dan melarikan diri sepanjang jalan, dia melarikan diri ke utara, tapi terpaksa kembali ke hutan prasejarah lagi. Ketika dia kembali lagi, berkat konsentrasinya, dia tidak bisa menahan napas saat melihat pemandangan hutan primordial saat ini.
tempat di mana matanya terlihat penuh dengan darah, dan seluruh dunia berdarah. Pertarungan yang mengejutkan dunia itu sengit. Darah mengalir seperti hujan. Banyak orang telah berubah menjadi tubuh mereka sendiri. Yang satu lebih besar dari yang lain, dan yang satu terbang lebih tinggi dari yang lain. Bertarung dengan liar, primitif dan biadab, bersayap emas batu menutupi langit, terbunuh sayapnya patah. Kepala banteng barbar kuno yang besar dipotong. Tulang serigala purba yang memegang langit dipotong, dan dagingnya dihancurkan berkeping-keping. Puluhan ribu ras telah berselisih sejak zaman kuno. Keluhan dan keluhan telah berlangsung lama. Perjuangan antara generasi muda akhirnya menjadi sumbu, memberi mereka alasan yang baik untuk memulai perang, dan melanjutkan perang nenek moyang. Ini benar-benar seperti pertarungan antara dewa dan iblis. Banyak dewa yang tak tertandingi akan bertarung sampai langit runtuh. Untuk sesaat, Ye Chen melambat sedikit, dan diambil alih oleh dua orang suci agung. Jin Wu dan Kun Peng, keduanya mengangkat tangan, dan satu jari menembus langit, dan kekuatannya bisa dikatakan menghancurkan. Dalam sekejap mata, Ye Chen memanggil kuali, mengubahnya menjadi pedang dewa, dan mengepalkan tangannya untuk memblokirnya. Jari-jari kedua orang bijak itu sangat cepat, dan mereka mengenai pedang dewa tanpa urutan tertentu. Percikan api tercipta. Ye Chen segera memuntahkan darah, dan tubuh suci itu juga terbelah, dan seluruh orang itu terbang keluar. Dia memercikan darah suci sepanjang jalan, dan bahkan menghancurkan langit. Ada juga beberapa orang yang tidak beruntung yang bertarung dengan sengit, tapi mereka dihancurkan olehnya dalam keadaan linglung. Ketika dia mendarat, sudah ada genangan darah, dan darah serta tulang-tulang tubuh suci itu terlihat. Itu adalah pukulan dari dua orang suci besar. Itu sudah merupakan keajaiban bahwa dia tidak terbunuh di tempat, cukup untuk berdiri keluar dari keramaian. Binatang jahat hukum. Suku Jinwu dan orang kuat Kun Peng bergandengan tangan untuk membunuh, menutupi langit dan menutupi tanah. Sosok gelap, berdiri di seluruh langit ke segala arah, mengelilingi Ye Chen sendirian di tengah. Benar-benar sial. Ye Chen terhuyung dan bangkit, dengan darah di mulutnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Jinwu dan Kun Peng juga tiba, dan pangeran dari kedua klan memiliki mata yang lebih merah, wajah yang lebih ganas, dan ekspresi yang lebih menyeramkan. Apa yang kamu lakukan? Huru-hara dari semua ras berhenti sejenak, dan semua orang melihat ke sini. Itu hanya karena klan Kun Peng dan Gagak Emas bertarung terlalu banyak. Sebenarnya tidak masalah jika mereka terlalu besar. Tapi setelah masuk, mereka tidak berpartisipasi dalam perkelahian. Sebaliknya mereka mengelilingi seorang suci dari generasi muda. Seluruh langit. Itu adalah Ye Chen, Queen Yu, Kaisar Kera Kecil, dan Qian Sang Yu melihat sisi ini dari jarak jauh. Dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sangat serius. Mereka mengejar Gagak Emas, dan mereka benar-benar memprovokasi gitu banyak orang kuat. Ayah Kaisar. Dalam keputusasaan, semua orang memandang Kaisar Kera dan Kaisar Queen Yu. Jaraknya terlalu jauh, bahkan jika kita ingin menyelamatkannya, itu akan terlambat. Beberapa kaisar menggelengkan kepala satu demi satu. Saya khawatir sebelum mereka pergi, Ye Chen akan terbunuh dalam hitungan detik, dan bantuan memang tidak terburu-buru. Aku ingin mengatasi malapetaka, jadi cepatlah pergi. Ye Chen mengirim transmisi suara ke Yuan Huang dan Queen Yu Huang. Dia hanya bisa mengandalkan malapetaka untuk menyelesaikan situasi kematian saat ini, dan dia tidak ingin sekutunya diserang. Oleh kilat bersama-sama, menyeberang, melintasi malapetaka. Yuan Huang dan yang lainnya mendengar ini, bahkan tanpa memikirkannya, mereka berbalik dan lari. Malapetaka Ekaristi bukan hanya lelucon, bahkan jika hati mereka gemetar. Bab 1524 Kesengsaraan Tubuh Suci. Kamu Chen, kamu juga punya hari ini. Ketika Kaisar Kera dan yang lainnya melarikan diri, Pangeran Kun Peng dan Pangeran Jinwu meraung seperti orang gila, mengertakkan gigi, dan tertawa dengan ganas, tidak sopan. Bolehkah saya mengatakan beberapa kata terakhir? Ye Chen melirik Kaisar Kera yang telah melarikan diri jauh, lalu menatap Jinwu dan Kun Peng dengan penuh minat. Anda harus mengasihani saya. Berlututlah dan mohon pada Raja. Kun Peng dan Jinwu menyeringai, menunjukkan gigi putih mereka.
Kami tidak memiliki permusuhan. Ye Chen menggaruk telinganya. Kenapa menatapku? Tidak ada permusuhan. Kun Peng dan Jinwu mengertakkan gigi. Permusuhan yang kita tunggu tidak akan pernah mati. Aku. Ye Chen tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia mengeluarkan cahaya Hei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajahnya, menatap Misty Nothingness, dan pura-pura terpana. Mengapa hari ini masih gelap? Tak perlu untuk katakanlah. Semua orang mendongak karena langit gitu gelap dan redup. Tapi melihat ketiadaan, tidak ada angin dan kabut, untayan-untayan, terus terjalin, menyatu menjadi awan gelap pekat, terkoyak oleh guntur dan kilat, terwujud satu demi satu. Langit dan bumi diselimuti oleh awan gelap, dan seketika redup guntur kuno terdengar seperti terdengar dari waktu yang jauh, melewati perubahan waktu, dengan keagungan yang tidak dapat dilawan oleh semua roh di dunia. Apakah ini bencana? Sage Agung dari klan Gagak Emas tiba-tiba berteriak dengan marah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Siapa itu? Kamu pasti kenyang. Ada gelombang kutukan di mana-mana. Tempat macam apa ini? Tahukah kamu berapa banyak orang di sini? Tapi mereka membiarkannya melewati malapetaka. Dialah yang melintasi malapetaka, dan tubuh sucilah yang melintasi malapetaka. Seorang wali tua dari klan Yamata no Orochi berseru kaget. Dia terus menatap Ye Chen, seolah-olah dia mencium sesuatu, dan dia yakin itu adalah bencana Ye Chen. Kata-katanya membuat semua orang tiba-tiba melihat Ye Chen. Sial, di mana dia? Ye Chen pergi. Atau dengan kata lain, ketika semua orang melihat ke langit, dia diam-diam bergerak. Omong kosong sebelumnya dengan Kun Peng dan Jinwu sebenarnya menunda-nunda waktu. Satu adalah membiarkan Yuan Huang dan yang lainnya melarikan diri. Yang lain adalah diam-diam membatalkan larangan kesengsaraan surgawi. Dan yang ketiga adalah membiarkan pihak lain mengendurkan kewaspadaan mereka. Adapun yang keempat, wajar saja membuat bingung masyarakat, entah siapa yang mengalami malapetaka. Hanya dalam 2 atau 3 detik, orang ini bertukar tempat dengan selusin orang dan melarikan diri dari pengepungan. Dia tidak ingin langsung dibunuh oleh banyak orang suci sebelum malapetaka itu jatuh. Tegrit Sage Golden Crow sangat marah, dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan meraih Ye Chen keesokan harinya, mencoba untuk menghancurkannya. Namun, sebelum dia bisa menangkap Ye Chen, dia melihat Ling Tian bergemuruh dan langsung menghancurkan telapak tangannya. Malapetaka itu jatuh, satu demi satu, seperti air terjun perak yang mengalir turun. Semuanya ditujukan pada satu orang dan jatuh lurus ke bawah. Orang-orang di dunia ini semuanya berada dalam lingkup bencana, dan mereka semua secara pasif menanggapi bencana tersebut. Guntur kesengsaraan surgawi, serangan tanpa pandang bulu Ling Tian. Tapi semua orang yang hadir, tidak peduli apakah mereka orang suci atau orang bijak, apakah mereka pembudidaya pria atau wanita, disambar petir dengan cara yang lurus ke depan. Gambarannya agak menyedihkan, terlalu banyak orang dengan fondasi yang lemah dimusnahkan oleh halilintar. Bahkan jika banyak orang suci besar tidak terhindar, malapetaka masih sangat adil. Orang-orang setingkat suci mendapatkan guntur setingkat suci, dan orang-orang setingkat orang suci akan memberi Anda guntur tingkat orang suci yang hebat. Di antara mereka, perlu disebutkan bahwa Pangeran Jinwu, dia masih dalam keadaan roh primordial. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terkena petir, yang hampir membuatnya pingsan. Mundur dengan cepat, Great Sage Golden Crow berteriak keras, memasukkan Golden Crow ke dalam senjata ajaib, dan melarikan diri dengan cepat. Tanpa pengingatnya, orang-orang kuartet telah melarikan diri untuk hidup mereka. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Chen akan mengatasi kesengsaraan surgawi, mereka tahu bahwa kesengsaraan surgawi tubuh suci sombong. Ye Chen juga bergerak, memberikan permainan penuh pada semangatnya yang tak tahu malu, di mana mendapatkan lebih banyak orang. Kesengsaraan surgawi juga bergerak dengan gerakannya, kemanapun Ye Chen pergi, itu mengikuti, meretas sepanjang jalan. Ada jeritan kesengsaraan, dan itu mengerikan, dan potongan-potongan orang dipotong, tubuh dan jiwa mereka semuanya dimusnahkan. Ye Chen merawat klan Jinwu dan Kun Peng secara khusus. Orang-orang yang hadir adalah milik kedua klan ini.
Orang bijak dibacok sampai mati satu persatu. Brengsek. Orang bijak Agung Kunpeng sangat marah, dan mengarahkan cahaya ilahi untuk menembus. Dia membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Selama Ye Chen mati, malapetaka akan menghilang, dan kemudian mereka tidak perlu melarikan diri. Tapi dia masih meremehkan Ye Chen, dan sebelum tembakan jari mengenai dia, dia bergerak dan berganti posisi dengan kuasi sage dari klan Kunpeng, menghindari pengetahuan dari Great Saint Thunder. Namun, kuasi sage dari suku Kunpeng yang digantikan olehnya sangat menyedihkan. Cahaya ilahi menembus lautan dewa dengan jari orang bijak yang agung, dan roh primordial mati. Melihat hal ini, Kunpeng Sage Agung segera mengaktifkan metode pengurungan, langsung menyegel ruang, dan membubarkan gerakan. Namun, gitu ruang dilarang, orang bijak Kunpeng yang agung disambar petir, dan metode terlarang yang dia tetapkan juga dicabut oleh Guntur. Ye Chen masih bisa menggerakkan langit dan mengubah bumi. Dengan bantuan Guntur, tidak ada yang bisa menyegel dunia ini. Artinya, Ye Chen dapat dengan tidak hati-hati menggunakan kemampuannya untuk menggerakkan langit dan mengubah bumi, tapi premisnya adalah dia dapat menggerakkan lawan. Dia berpindah-pindah dan menggoda lagi, dan dia masih fokus pada klan Kunpeng, dan siapapun yang mengumpulkan lebih banyak. Klan Kunpeng mengalami bencana, dengan banyak korban jiwa, banyak di antaranya adalah raja dan orang suci semu. Orang bijak agung dari klan Kunpeng ingin membunuh Ye Chen, tapi setiap kali dia bergerak, Ye Chen mengelak dengan mengubah langit dan mengubah tanah. Tidak hanya dia menghindar, tapi dia juga menggantikan anggota Kunpeng lainnya klan untuk mati. Klan Kunpeng memuntahkan darah, tapi karena mereka marah, mereka jelas mengangkat tangan mereka untuk membunuh Ye Chen. Tapi Ye Chen dihibur oleh petir langit dan bumi, dan dia tidak dapat dibunuh apapun yang dia lakukan. Jika Anda tidak dapat membunuh mereka, maka sembunyi, dan sembunyi jauh, itulah yang dilakukan oleh orang Kunpeng. Tapi mereka masih meremehkan ketekunan Ye Chen. Dia benar-benar plester kulit anjing yang tidak tahu malu. Mereka berlari kencang, orang ini mengejar lebih cepat lagi. Mereka tidak perlu menembak, ikuti saja. Dengan Thunderbolt kesengsaraan surgawi yang mendominasi, klan Kunpeng tidak berani berbalik dan melakukannya dengan keras, dan hanya ingin lari untuk hidup mereka. Membunuh, Pangeran Kunpeng meraung seperti anjing gila. Sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa Ye Chen telah menipunya. Yang disebut memohon belas kasihan dan mengakui kata-kata terakhirnya hanyalah dalih, hanya untuk mengarahkan pertunjukan besar ini. Dia ingin bergegas dan membunuh Ye Chen, tapi dia dihentikan oleh Great Sage Kunpeng. Ini saat kritis, jadi tolong berhenti membuat masalah. Jika kamu membunuhnya seperti ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Ye Chen juga akan mendapat masalah, dan Kunpeng memarahinya, jadi dia terus mengejar klan Kunpeng. Kunpeng Sage Agung sedang terburu-buru, dan langsung menutupi mulut Pangeran Kunpeng, agar tidak memprovokasi Ye Chen dengan kata-kata. Tapi orang itu adalah orang yang bau dan tidak tahu malu, dan jika dia memarahinya lagi, konsekuensinya akan serius. Ye Chen adalah orang yang berpikiran tunggal, dia membidik klan Kunpeng, mengejar dengan putus asa, dan menebas sampai mati. Namun, dia adil. Setelah menyelesaikan Kunpeng, dia mengalihkan perhatiannya ke klan Jinwu, serta klan Senpeng bersayap 9, klan Yamata Orochi, dan klan Taiko Fengdiao, yang semuanya dia rawat. Sejak saat itu, gambar langit dan bumi itu agak membingungkan. Ada ratusan ribu biksu, yang mengejar ke seluruh langit sendirian, dan ada banyak orang suci, raja suci, dan raja kuasi bijak di antara mereka. Kaisar Kera dan Kaisar Kuiniu yang berdiri di luar semuanya menyeringai dan keluh. Mereka telah mempraktikkan Taoisme selama 2000 tahun, dan mereka belum pernah melihat pemandangan yang melanggar hukum, juga tidak pernah melihat orang yang melanggar hukum. Jika memang demikian mendominasi, Ye Chen, tubuh suci, jika tidak tahu malu. Bab 1525 melawan langit lagi. Potong dia sampai mati. Melihat Ye Chen memamerkan kekuatannya, Kaisar Kera kecil dan yang lainnya semua melompat-lompat seperti mereka makan kotoran, satu persatu melolong seperti serigala lantang. Keluarga Kunpeng, kamu punya hari ini.
Tuan Merak mendengus dingin, matanya penuh kedinginan. Dia telah mendengar tentang masalah Putri Merak, dan niat membunuh Kun Peng tidak bisa lagi ditahan. Fakta telah membuktikan bahwa visi anak Merak Anda untuk memilih menantu benar-benar tidak baik. Kaisar Kera melirik bijak Merak, kali ini, saya harus melihat warna asli Kun Peng. Mata lama saya redup. Orang bijak Merak Tuhan menarik napas dalam-dalam, dan memandangi Putri Merak di sampingnya. Dia masih sedikit gila, berbicara, menangis dan tertawa sebentar. Pokoknya, dia tidak bisa kembali ke klan Kun Peng, jadi dia bisa menikah denganku. Kaisar Kera kecil menggosok cakarnya yang berbulu, menunjukkan 2 baris gigi putih, dan tersenyum dengan cara cabul yang tidak biasa. Jangan ganggu aku. Raja Merak berkata dengan dingin, dan wajahnya yang tua tiba-tiba menjadi hitam seperti arang. Selamat tinggal, Tuan Merak, aku berjanji, aku akan melakukannya untuknya setiap hari. Keluar. Tuan Merak menamparkan Kaisar Kera kecil itu, dan kemudian dia tidak lupa melirik Kaisar Kera dengan tatapan gelap. Wajah, anakmu, kamu sangat pandai menjadi lebih baik daripada biru. Kaisar Kera batuk kering, dan melihat langsung tidak jauh. Meskipun putranya dipukuli, dia merasa sangat lega. Kaisar Kera kecil berbau tidak tahu malu, sama seperti dia dulu. Dalam ratusan juta petir, hutan prasejarah benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Yang disebut pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi ditebang ke segala arah, terbakar dengan api, dan banyak di antaranya telah menjadi kayu hangus, bukan sehelai rumput pun bisa tumbuh. Melihat orang-orang Wanzu, kecuali Kaisar Kera dan yang lainnya yang melarikan diri sebelumnya, mereka semua dalam keadaan yang menyedihkan. Aroma barbeque meresap ke seluruh dunia. Seekor burung besar berkepala 9, roh primordialnya dipotong, dan seluruh tubuhnya dipotong menjadi ayam panggang. Saya harus mengatakan bahwa rasanya benar-benar tidak enak. Tidak hanya burung berkepala 9, tapi juga banyak ras, yang semuanya adalah binatang buas. Semuanya dipotong menjadi bentuk aslinya Kaisar Kera dan lainnya yang melihat mereka semua hampir bergegas dan mengambil daging panggang itu sebagai makanan pembuka. Banyak biksu dari seluruh dunia berkumpul, satu demi satu. Hutan prasejarah yang luas dikelilingi, dan ada desahan dan keterkejutan yang konstan. Ekaristi terlalu melanggar hukum. Gerakan ini bahkan lebih masif. Banyak orang tidak bisa jangan menahan senyum, ada gitu banyak ras dan ratusan ribu biksu, dan tingkat kultivasi terlemah adalah kuasi sage, dan mereka dikalahkan. Jangan khawatir. Ekspresi sungguh-sungguh di wajah mereka, tidak apa-apa untuk berpura-pura. Aku berkata, apakah suku Kun Peng dan Jinwu berlari ke arah kita? Tanyakan apakah kamu tahu. Seseorang berteriak, tidak peduli apakah mereka berpura-pura atau menggoda, mereka semua berbalik dan melarikan diri pada saat yang sama, hanya karena suku Kun Peng dan Jinwu berlari ke arah mereka. Mereka tidak takut pada dua klan ini, tapi mereka takut pada Ye Chen di belakang kedua klan. Orang itu tidak datang ke sini sendirian, dia datang ke sini dengan lautan guntur di kepalanya, berlari dengan liar dan memotong semua jalan. Gambaran itu terjadi lagi. Gitu banyak ras, gitu banyak orang kuat. Tidak ada yang berani berbalik dan bertarung. Tidak peduli apakah itu orang bijak atau orang bijak, mereka semua berlari lebih cepat dari kelinci. Lari. Masih berlari. Selain raungan dan guntur, ada omelan Ye Chen yang mendominasi. Menghadapi guntur, bergegas ke seluruh langit, siapapun yang mengumpulkan lebih banyak. Merak, aku harus mengatakan bahwa penglihatanmu kali ini cukup bagus. Kaisar Kera mengelus dagunya, dan menatap Raja Merak dengan napas lega, ini jauh lebih baik daripada Kun Peng. Orang tua itu membayar lebih memperhatikan karakter. Secret Lord Pak Kok tersenyum sedikit. Selama periode itu, dia tidak lupa untuk melirik Qian Sangyu. Pasti putri bungsunya memiliki mata yang bagus. Ye Chen, tubuh suci, memang jauh lebih kuat dari Pangeran Kun Peng. Apakah itu kekuatan tempur atau keberanian? Dia benar-benar hancur. Qian Sangyu tersenyum sedikit. Dia tidak akan menceritakan kisah Shen Xuanfeng. Cerita itu terlalu panjang dan terlalu panjang. Dia tertarik padanya, bukan Ye Chen. Terlepas dari kehidupan masa lalu dan sekarang, itu tidak pernah berubah.
Laoki tidak akan diretas sampai mati. Immortal King Crane terbatuk datar, bencana petir itu terlalu kuat. Dia bisa menahannya. Qian Sangyu menarik napas dalam-dalam, tapi masih ada kekhawatiran di matanya yang indah. Jika dia dibacok sampai mati, aku, Lao Xiong, menginginkanmu. Jangan membuat masalah, jika dia mati, itu bukan giliranmu, pasti aku. Setelah mengatakan itu, Kui Niu dan Dadi Wu Xiong terbang, mereka ditendang keluar satu persatu oleh Raja Merak. Bahkan ikan Beiming, Trenggiling dan bangau Raja Peri pun tidak luput. Yang paling sial adalah Kaisar Kera Kecil, yang diayunkan terbang sebelumnya, dan baru saja kembali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dipukul lagi oleh telapak Raja Merak, dan terbang jauh, jauh sekali. Setelah selesai, Raja Merak menoleh lagi, dan melirik Kaisar Kera dan Kaisar Kui Niu satu persatu dengan wajah lamanya. Dia melahirkan sampah bajingan ini, dan dia dengan tulus membuatku malu. Kaisar Kera, Kaisar Kui Niu, dan yang lainnya semua tampak tidak setuju. Semua menggelengkan kepala karena tidak percaya. Siapapun yang memberitahu Anda bahwa Putri Jingseng Anda pantas dianiaya oleh saya, itulah faktanya. Sementara mereka bersenang-senang di satu sisi, Ye Chen di sisi lain duduk dan berhenti mengejar orang dengan nyawanya. Dalam analisis terakhir, ini adalah kesengsaraan surgawinya. Saat kesengsaraan surgawi menjadi semakin ganas, bahkan dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kesengsaraan surgawi tingkat Sein gitu sombong sehingga dia bisa mati kapan saja. Melihat Ye Chen berhenti mengejar, Wan Zhu berhenti karena malu. Semua orang malu. Mata mereka merah. Wajah mereka ganas seperti setan. Dan mereka meraung seperti anjing gila. Malu, sangat memalukan. Raungan itu bahkan mengalahkan Guntur, seperti klan Kunpeng dan klan Jinwu semuanya menderita banyak korban. Ye Chen tidak mengejar mereka lagi. Jadi mereka memblokir pinggiran, menunggu malapetaka Ye Chen menghilang. Suara gemuruh jauh lebih kuat. Lautan guntur yang besar menutupi hutan prasejarah yang hancur, menenggelamkan Ye Chen, dan Ling Tian masih memiliki untayan guntur, seperti air terjun yang turun dari langit. Lautan guntur mengamuk, dan gelombang guntur gitu dahsyat hingga menenggelamkan Ye Chen berkali-kali, tapi dia bergegas keluar lagi dan lagi. Guntur terbang demi satu sangat menakutkan dan ingin menghancurkan Ye Chen. Para biksu Sifang ketakutan saat melihatnya. Melihat mereka saja sudah menakutkan. Jika mereka yang berada di lautan guntur, mereka mungkin akan hancur hanya dalam satu pertemuan. Kamu tidak bisa menghancurkanku. Ye Chen meraung, merobek gelombang yang menggelegar, dan bergegas ke langit, bermandikan guntur yang mendominasi, berguling dengan semangat juang yang mengerikan, menghantam langit dari bawah sepanjang jalan. Dia seperti dewa perang, menguasai dunia. Ribuan petir tidak dapat menghentikannya. Satu demi satu dibombardir, kehendak Tuhan seolah menjadi hiasan, sulit untuk menghancurkannya sebagai semut. Sepertinya ada suara seperti itu bergema di kegelapan, itu adalah mata peri, tidak diakui. Hukuman Tuhan, malapetaka yang mengerikan, juga merupakan keberuntungan yang menantang surga, padam dalam guntur, dan nirwana dalam malapetaka, itu adalah batu asah yang dapat melemparkan sepotong besi berkarat menjadi pedang yang tak tertandingi. Ye Chen seperti ini, menggunakan guntur untuk memurnikan tubuh suci, menggunakan malapetaka untuk mengubah jalan. Yang dia lawan adalah hukuman surga, tapi yang dia pahami adalah jalannya, dan setiap selokan darah adalah jejak dari jalan. Itu ilusi lagi. Ye Chen menyerang dengan kuat, menembus awan yang kacau dengan satu pukulan. Kemudian, Chaos Cauldron yang tergantung di atas kepalanya berubah menjadi pedang yang tiada taranya, yang dia pegang erat-erat. Pedangnya menggabungkan ribuan kekuatan gaib, prinsip-prinsip kekacauan, semangat juang yang tak terkalahkan dan kekuatan reinkarnasi, dan menghancurkan dunia dengan satu pedang, menebas dan menghancurkan lautan guntur yang sangat besar. Pada titik ini, dia jatuh dari halus, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, dan ketika dia mendarat, tanahnya hancur dan retak, lapisan aliran udara berpusat padanya, menyebar tanpa batas, dan ruang turbulen runtuh. Pakaiannya robek, tulangnya berlumuran darah, meskipun dia telah mengalahkan langit,
Tubuh sucinya masih lumpuh, darah dan tulangnya terlihat, dan masih ada sinar guntur yang menyelimuti setiap bekas luka. Dunia ini damai, dan semua orang memandangnya. Meskipun dia kecil, dia tampak lebih mempesona daripada matahari. Keberadaannya telah memberikan tekanan besar pada era ini, dan tubuh suci kuno telah bangkit.